Kalau yang anaknya tiba-tiba lahir terus dinamain, aku udah pernah belum ya? Terserah deh, dok. Iya. Nah, kalau itu di Garut Iya. itu datang seorang ibu masih terlalu muda, umurnya baru 17 tahun. Oke. Jadi kan masih kayak 17 tahun itu sama dengan 2 SMA ya. Iya. Nah 2 SMA itu datang terus. Kalau di Garut itu, RSUD Garut itu kan satu ruang bersalin tuh berdelapan, ibu hamil semua siap melahirkan. Jadi kalau ibu ada yang pembukaan lengkap, ibu-ibu yang lain tuh nyemangatin. Ayo bu, semangat, ayo gitu. Oke. Gantian aja gitu. Siapa yang pembukaan yang lengkap, wah itu yang disemangat. Nanti kalau dia yang pembukaan lengkap, dia yang disemangatin. Oke. Salah satu ibu tuh 17 tahun. Aku nggak tahu kenapa jadi care banget sama ibu 17 tahun ini. Karena kan deg-degan juga ya, itu kan hamil yang terlalu muda gitu. Dah kamu tunggu sini ya. Oke, aku keluar ke nurse station, nulis rekam medis. Datang suaminya. Ada kan tapi dok suaminya? Ada. Dokter, gimana kabar istri saya? Aku sambil nulis. Terus aku dengar suaminya datang ke aku masih pakai badge OSIS, pulang sekolah. jadi bapaknya SMA. Masih sekolah ya? Jadi istri dia itu tidak lanjut SMA. Jadi berhenti di SMP. Terus suaminya lanjut. Terus aku lihat dia, terus aku garuk-garuk meja. Kamu tahu apa tentang kehidupan ini? Kok udah mau punya anak? Terus aku garuk-garuk meja lagi. Gia, kamu kemana aja? Dia udah punya anak, aku belum. Udah tenang aja. Kamu nggak boleh masuk karena ada ibu-ibu lain buka celana di dalam sana. Jadi kamu tunggu di luar aja ya Pak. Aku panggil Pak, terus dia geli sendiri. Dia dipanggil masih Pak. kecil lagi. Iya. Dia keluar. Aku janji bahwa kalau ada naik pembukaan, aku kasih tahu. Oke dok, siap. Dia keluar. Aku masuk, naik pembukaannya 6. Aku lari ke depan. Keluarganya ternyata banyak, bukan cuma dia sendiri. Bukan sendiri. Pak Bu, udah pembukaan 6. Oke dok. Pak Bu, udah pembukaan 8. Oke dong. Pak Bu, udah pembukaan lengkap. Doain saya mau pimpin sekarang juga. Oke dok. Aku lari, siap pimpin persalinan anak umur 17 tahun. Paha, pakai apron, siap untuk mimpin persalinan gitu. Iya. Masya Allah Mbak Tika, susahnya panggulnya kan kecil. Asli itu aku keringetan ya, dibantu ngeden, aku pegang. Sabar. Pokoknya hanya boleh ngeden kalau saya perintahkan ya. Aku sama bidan-bidan itu banyak. Jadi kan ada namanya gelombang cinta. Jadi kayak kontraksi rahim gitu loh. Itu kan berirama kan. Iya. Per sekian detik dia kontraksi. Jadi aku hanya minta dia ngeden saat ada kontraksi. Kalau rahimnya diem, stop. Yuk tarik nafas yuk. Gitu. Iya. Setengah mati untuk lahirannya. Sampai aku akhirnya harus episiotomi. Pernah denger Mbak Tika? Belum tahu dok. Jadi harus digunting vaginanya. Jadi boleh searching deh ya, episiotomi. Gunting untuk ngeluarin kepalanya itu, kepala gue. Dan berhasil. Lahir. Aduh lucu banget, bayinya ganteng banget. Terus ya udah, klaim gunting. Ini bayinya diserahin ke perawat bagian anak. Iya. Aku harus jahit lagi si episiotominya itu. Udah beres jahit, terus aku pakai apronnya, aku buka, siap untuk ngumumin ke depan. Iya. Di depan ruang bersalin, aku buka, enggak taunya makin ramai keluarga. Ada 20 kali keluarganya itu kumpul. Tantenya, omnya gitu. Iya. Jadi aku keluar bagaikan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah bayi dan ibunya selamat. Bayinya laki-llaki. Wah, hatur nuhun Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Wah, pada happy semua. Wah, kayak abis juara olimpiade gitu. Wah, makasih Pak Dokter. Tiba-tiba ibunya ibu itu maju ke depan. Pak Dokter, kami dari pihak keluarga mohon izin Pak Dokter, mohon maaf. Oh iya Bu, ada apa? Kami ingin menggunakan nama Pak Dokter buat nama bayinya. Nama Pak Dokter Gia Pratama Putra kan ada tulisan di sini. Iya Bu, cocok tuh dok. Putra pertama oleh Dokter Gia. Bener, pas banget ya. Ya Bu, boleh. Masya Allah. Akhirnya nama aku itu dipakai buat nama bayinya. Terus aku masuk ke ruang bayi, ruang perinatologi namanya. Itu tuh bayi semua berjajar puluhan bayi. Namanya Dokter Gia semua nggak? Aku mau cari si Gia Pratama itu. Aku datengin, ketemu. Aku angkat.
Mirip Terus nggak, dia Dok? senyum-senyum. Lu kenapa jadi mirip gua? Rambutnya, pipitnya. Terus aku foto, kirimin ke mama. Ya. Ma, selamat ya ma, mama udah punya cucu. Terus dia balas gede-gede, apa? Anak siapa yang kamu hamilin? Gitu. Gitu. Jadi kalau Mbak Tika ke Garut ketemu anak kecil namanya Gia Pratama Putra, langsung usap-usap, aku tahu siapa yang nolongin kamu. Iya. Wah, lucu banget ini. Gitu. Bener-bener aku langsung kayak caranya dokter cerita itu aku jadi langsung kayak masuk ke dalam kondisi itu nih. Kayak lagi di sebelahku. Iya. Nah, tapi amazing-nya itu meskipun dia masih 17 gitu, Dok ya. Tapi keluarganya berarti kan mensupport ya. Dan memang nikah. Emang nikah ya, oke kan soalnya kan dari cerita ini kebanyakan nonton sinetron deh berarti ini aku ya. Kan biasanya itu kan kalau hamil yang terlalu dini itu biasanya nggak disupport, tapi alhamdulillah itu termasuk yang disupport ya. Iya. Tapi tetap beresiko gitu.